Assalamualaikum. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ustadzah Ratna di pertemuan kedua tentang teks laporan hasil pengamatan. Setiap teks laporan memiliki ide pokok. Nah, ide pokok di dalam teks laporan bisa lebih dari satu. Ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, baca isi paragraf dengan seksama. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah kalian temukan ide pokoknya di tiap paragraf tadi, kalian dapat tuliskan dalam bentuk diagram. Dengan diagram ini akan memudahkan dalam memetakan informasi yang terdapat dalam teks laporan secara keseluruhan. Selain ide pokok, dalam laporan pengamatan juga terdapat simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, di sini nanti Ustadzah akan bacakan teks ya. Nanti kita cari kesimpulannya. Simak ya. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Nah, kita cari kesimpulannya ya. Kesimpulan paragraf tersebut adalah tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Begitu. Mudah kan cari kesimpulan? Makanan olahan dari singkong. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Singkong banyak digemari oleh masyarakat karena beberapa faktor. Di antaranya, harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan. Tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya. Sedangkan batangnya tidak dapat dimakan. Akan tetapi, batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Di beberapa daerah di Indonesia, singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional. Misalnya, di daerah Jawa Barat terdapat makanan yang berbahan dasar singkong. Makanan tersebut dikenal dengan nama misro. Misro merupakan singkatan dari manis di jero. Dalam bahasa Indonesia, manis di dalam. Di Jawa Tengah, makanan ini disebut cemplon. Saat ini, misro sudah memiliki isi yang bervariasi. Tidak hanya gula merah saja, ada stroberi, keju, kacang hijau, dan sebagainya. Nah, bahan dasar misro adalah singkong. Cara membuatnya sangat mudah dan sederhana. Singkong diparut dan diisi gula merah. Parutan singkong yang sudah siap dibentuk bulat, kemudian dilakukan bagian tengahnya untuk diisi gula merah yang telah disisir. Cara penyajiannya digoreng hingga kecoklatan. Gula merah yang menjadi